Sebenarnya yang paling kuat itu ya mereka berdua ini. Tapi kita tahu sama-sama tahu kalau Dul ini kan orangnya eksentrik. Dan saya juga merasa bahwa Dul ini menghormati dua emasnya ini tadi. Sehingga sebenarnya kalau ditanya siapa yang pengen duluan, dan paling siap itu ya Dul, karena hubungannya sudah cukup lama, saling lebih mengerti. Dan keduanya pun ini juga, Dulnya ini sering manggung bareng sama bapaknya. Dan si Tisa ini kan filmnya terakhir kemarin juga, sebelum film terakhirnya ini sampai berapa puluh juta penonton tuh, agak lain. Jadi kalau saya kira sih dua orang ini sebenarnya paling cocok, tapi sepertinya memang menghormati ada Jawa di mana kalau kakaknya ini harus nikah dulu baru nanti adik-adiknya ini tadi. Tapi ini nggak jadi soal karena saya juga nggak melihat adanya gangguan dalam hubungan mereka berdua ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan ada teman-teman dari SG Entertainment, kanal berita, gosip artis dan selebriti yang terpercaya, termasuk yang senior, dan harus kalian follow channelnya. Kita akan bahas mengenai putra-putra dari Maya Estianty dan Ahmad Dhani tentu saja. Yang ini salah satunya sedang heboh karena memboyong Syifa Haju menemui orang tuanya. Bahkan tidak hanya itu, seakan-akan juga meminta restu kepada ibu tirinya Mulan Jameela. Nah, apakah ini betul akan menjadi pintu pembuka pernikahan-pernikahan yang akan terjadi pada anak-anak Ahmad Dhani? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mas Denny, ini kan anak-anaknya Maya sama Dhani kan sudah punya pasangan masing-masing ya? Betul. Al dengan Alisa, Tisa dengan Dul dengan Tisa, El dengan Syifa. Nah, menurut prediksi Mas Dhani, Mas Denny, siapa sih yang akan menikah duluan nih? Sebelum itu saya ingin menegaskan satu hal dulu, bahwa ini anak-anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini tuh kayak boy band. Jadi kayak yang anak pertama itu tongkrongannya apa ya, kalem, Rumi ya pertama, betul ya? Al ini tampilannya itu kayak anak yang nggak dibilang bad boy, ya nggak bad boy, tapi penampilannya tuh kayak anak yang masa kini seperti itu, anak yang gaul, anak yang keren. Nah yang kedua ini kayak seseorang yang lebih, dia ini mengutamakan sekolah, penampilannya juga lebih necis dan rapi, atau preppy ya kita bilang seperti itu, dan kayak nggak terlalu banyak ngomong. Nah yang terakhir ini paling eksentrik, paling seniman, pakai sarung, rambutnya juga gondrong terurai, wajahnya pun itu juga terlihat kayak apa ya, nggak sengaja nggak mentrim apa yang, jadi kayak apa adanya seperti itu. Yang kalau kita lihat seakan-akan mereka ini berbeda-beda, tapi sebenarnya punya satu kesamaan. Rupanya mereka bertiga ini kayak bapaknya, bucinan. Nah kalau sudah bucin, ya mereka ini pasti akan kembali dan kembali lagi dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kalau itu dari situ, saya yakin sebenarnya kalau diurutin, bisa jadi sebenarnya yang menikah ini antara L atau Al. Tapi kalau dilihat dari teraturnya kehidupan, sepertinya L lebih dahulu, kemudian Al, dan baru Dul. Nah, kalau kisah asmara Al sama Alisa. Oke. Al dan Alisa seperti tadi saya bilang ya, ini kan bucin ya, terus balik lagi kan. Walaupun kemarin sudah sama Laura, ini ternyata balik lagi sama si Daguse ini. Saya sih merasa bahwa kembalinya ini akan menjadi sebuah percepatan. Apalagi melihat kalau adiknya nanti ini juga serius dengan seseorang yang akan dinikahi. Ini kayaknya dua anak ini akan balapan. Mana yang akan duluan, dan mereka akan berusaha untuk meyakinkan kedua orang tuanya. Tapi kita melihat bahwa kalau kemantapan, ini sebenarnya L akan lebih mantap. Tapi Al ini juga jangan kita underestimate. Bisa jadi dia diam-diam nggak mau disalib oleh adiknya. Maka kita akan melihat bahwa di antara mereka berdua, paling tidak selama 1 tahun ini pasti akan ada yang menikah nanti. Tapi Al sama Alisa sendiri seperti apa? Apakah mereka sempat putus nyambung gitu kan? Apakah akan langgeng sampai pernikahan itu? Saya melihat mereka sebenarnya langgeng. Bahkan dulu pun mereka ini melakukan putus yang sebenarnya nggak ada gunanya. Kadang kan memang ada sebuah hubungan, ya kalau kalian memang mengalami, silakan tulis di bawah sini, yang kalau kayak udah nggak cocok, itu harus putus dulu, terus baru nanti itu jadian lagi. Nah kalau mereka berdua ini sebenarnya nggak perlu, tapi seakan-akan karena pertemanan mereka, perkumpulan di antara mereka, ini kan orangnya ya itu-itu aja kan.
itu seperti kayak merasa memang harus putus dulu, nyambung sama yang ini, coba untuk tahu bahwa sebenarnya yang lebih cocok yang sebelumnya. Tapi kita lihat bahwa yang ini sepertinya akan jauh lebih lama dan sangat bisa menuju ke jenjang pernikahan. Nah, kalau si bungsu, kan hubungannya juga udah berjalan lama ya, dan anteng, adem gitu kan, dan pingin menikah cepat juga katanya. Sebenarnya yang paling kuat itu ya mereka berdua ini. Tapi kita tahu, sama-sama tahu kalau Dul ini kan orangnya eksentrik. Dan saya juga merasa bahwa Dul ini menghormati dua emasnya ini tadi. Sehingga sebenarnya kalau ditanya siapa yang pengen duluan, dan paling siap itu ya Dul, karena hubungannya sudah cukup lama, saling lebih mengerti, dan keduanya pun ini juga, Dulnya ini sering manggung bareng sama bapaknya, dan si Tisa ini kan filmnya terakhir kemarin juga, sebelum film terakhirnya ini sampai berapa puluh juta penonton tuh, agak lain. Jadi kalau saya kira sih dua orang ini sebenarnya paling cocok, tapi sepertinya memang menghormati ada Jawa, dimana kalau kakaknya ini harus nikah dulu, baru nanti adik-adiknya ini tadi. Tapi ini nggak jadi soal, karena saya juga nggak melihat adanya gangguan dalam hubungan mereka berdua ini. Jadi kalau dari kacamata Mas Denny, yang akan menikah siapa dua nih? Kalau saya melihat, nah ini kalau dilihat dari penampilannya itu, sepertinya akan paling menentukan nanti adalah apa yang menjadi jawaban dari si Fahaju. Kalau orang tua si Fahaju di sini menginginkan dan membolehkan anaknya ini menikah dengan cepat, saya pikir si L ini akan menikah dulu. Tapi jika tidak, Al ini bisa jadi kuda hitam. Tiba-tiba muncul, ingin nggak kalah sama adiknya, dan dia sebagai seorang kakak yang membuka semuanya, ini harus menikah. Tapi saya tetap melihat urutannya masih L, Al, baru Dul. Seperti itu. Dalam waktu dekat? Saya L melihat itu di video yang sebelumnya juga saya katakan, sangat mungkin di tahun ini itu ada sesuatu yang lebih serius, dan tahun depan ini sangat memungkinkan mereka akan mengadakan pernikahan. Apalagi konco-konconya ini kan menikah juga di usia muda. Dan ini sebenarnya adalah pertanda yang baik, karena toh mereka sebagai seorang pesohor pun mereka sudah memiliki pendapatan mereka sendiri, dan dari keluarga ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, kalau dukungannya ini pasti akan sangat luar biasa. Itu tadi yang saya lihat, bagaimana ketiga jagoan yang saya merasa ini kayak cepat banget, karena saya masih ingat waktu mereka bertiga diajak berenang di lantai paling atas rumahnya Ahmad Dhani yang di Pondok Indah itu kayak masih bocil-bocil, masih umurnya paling 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Sekarang mereka sudah jadi seseorang yang saat di usia mereka, bapaknya ini menorehkan kesuksesan dengan merilis lagu Kangen, Takkan Ada Cinta Yang Lain bersama Dewa 19. Akankah salah satunya nanti akan bisa mengalahkan ketenaran ayahnya? Kita akan coba lihat di konten yang lain. Tapi sebelum itu terjadi, terima kasih. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan pastikan kalian menonton, mensubscribe, dan membagikan konten-konten di channel YouTube SG Entertainment juga. Dan kalian sudah pasti akan tahu bahwa berita yang akan diberikan adalah berita yang sudah terkurasi dan pasti benar untuk kalian konsumsi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.